keneng aja. Kita nyolek tuh, pas denger kagak, nggak denger udah diem aja, kata dia diem deket ceritanya, diem aja. Pas keneng. Ya, kita mah nggak ngelihat yang semua tuh nggak ngelihat, cuman yang kita lihat roda. Apa sih namanya kayak jenis roda lah gitu, alam dah kita jadi. Tapi kelihatan kita roda. Pedati lah ya. Roda iya, cuman rodanya itu kita kelihatan dulu, roda kelihatan roda. Kereta kencana gitu. Iya, cuman dari kesononya kita nggak ngelihat, kita ngelihat bawah gitu. Kita ngelihat bawah. Pas begitu kita lihat bawah, cuman yang kita bingung. Kok yang nampakin dari yang pas yang Bidati itu yang kita lihat roda di depannya itu ada orang berdua. Tuh, kita minta katanya sebelum berhubungan intim itu dia minta gitu. Kalau pengen beli apa nanti diturutin katanya gitu. Cuma penjelasan dia seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Balik Gelap. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan begitupun yang pada saat ini baik teman kita, saudara kita ataupun orang tua kita yang saat ini masih Allah uji dalam berbagai hal, baik itu sakit atau kondisi apapun itu. Semoga mereka semua, kita semua, Allah berikan kesabaran dan keluasan hati dalam menjalankan ujiannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kali ini saya telah berada di depan saudara saya, Saudara Kamil Al-Ghifari. Beliau akan membagikan cerita, akan memaparkan cerita tentang pemujaan Nyi Blorong. Beliau mendapatkan kisah tersebut di masa remaja beliau. Langsung aja kita simak beritanya, bagaimana dan seperti apa pemaparan beliau. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah saya bisa berbagi cerita nih, Ustaz. Kata pengalaman saya waktu dulu kerja di Jakarta. Pertama sih awal mula saya di kampung tuh, ditanya. Di kampung kita emang posisinya ya serabutan. Ya alhamdulillah ketemu sama saudara tuh, diajak kita kerja dah tuh ke Jakarta. Nah setelah Jakarta itu kita ketemu sama bos tuh, kita kerja dah tuh, masuk kerja sama bos. Waktu itu kita ngerakit elektronik lah istilahnya di situ waktu itu, elektronik. Emang waktu itu juga masih posisi bos kita masih sederhana lah istilahnya, masih dari awal, bener-bener dari awal ngerakit juga dari awal. Kita ngikutin beliau juga emangnya satu rumah bareng-bareng, dan rumah itu juga ngontrak gitu istilahnya. Kita ngikutin dia tuh, alhamdulillah. Nah terus sepanjang waktu kita berjalan tuh, posisinya kan yang namanya kita kehidupan kan pengen lebih bagus lagi lah kasarnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pengen lebih bagus lagi. Dari gimana kan caranya kan seperti itu. Nah waktu itu kita belanja deh tuh sama bos tuh, emang kita ngikutin bos tuh bareng-bareng tuh, emang kita tidur di rumahnya. Ya selagi emang waktu itu kita mengikutin bos ya kita tidur di rumah bos gitu. Kerjanya juga emang di rumah dia. Nah terus kita belanja ke waktu itu ke Glodok. Kita ketemu tuh sama yang punya tokonya tuh. Waktu itu Kohli namanya waktu itu. Nah, dia ngomong sama bos kita berdua, kita lagi ngobrol. Kalau pengen maju mah kata dia ke sono, kata dia gitu. Udah kemana kok kata kita gitu. Nah nanti ke sono nanti ini kata dia ke
ke ini, kata dia, nyari penjarahan, kata dia gitu, nyari ziarah lah, ziarah kemana kata dia gitu. Cuman lebih bagusnya mah ke sana, kata dia, ke Pelabuhan Ratu, kata dia gitu. Nah setelah itu kita selang waktu lagi tuh kita ngobrol di rumah setelah kita balik tuh dari tempat belanjaan dah kasarnya, dari tempat koli. Kita belanja tuh ngobrol, waduh iya kata kita, bos masa mau begini aja bos, kata gitu ya. Nah, kita kan semakin hari, semakin bulan, ganti tahun kan kebutuhan, iya satu persaingan ya ketat, terus kedua juga kebutuhan kan tambah banyak kasarnya. Ya udah coba gimana, kata dia. Yuk. Akhirnya kita dapat, alhamdulillah tuh waktu itu ada orderan lah istilahnya. Enggak begitu banyak sih, cuman alhamdulillah bisa nutupin buat kita berangkat ke sana waktu itu. Alhamdulillah dapat rezeki tuh waktu itu. Kita berangkat dah waktu itu. Waktu itu juga kita berangkat masih ngecer waktu itu. Kita ke Pelabuhan Ratu. Nah, setelah di sana kita ketemu deh tuh. Ketemu sama juru kunci dah, kuncinya. Apa deh, ya gini kata saya, Pak, saya emang kan mau nganterin bos saya, kayak gitu. Karena emang usahanya usaha apa ya, usahanya bikin ini elektronik, ngerakit, gitu, elektronik ini banyak dah ceritanya kita omongin dah tuh. Nah, bos juga yang ngomong tuh, Setelah itu kita diajak ke Karanghau waktu itu. Iya. Diajak ke Karanghau dan dia minta apa namanya, kayak sesajen gitu dah. Mau ritual ya? Oh, mau ritual, ada segala ayam apa. Cuman emang udah mereka siapin waktu itu. Cuma kita tinggal kasih ganti itunya. Biayanya kita kasih uang. Kasih tuh satu nampah ceritanya. Satu nampah tuh, tambah gede satu nampah, ada segala tumpeng apa. Ada bekakak ayam. Nah, ayam di situ ada dua. Ada ayam hidup yang berdiri di bekakak tuh ya. Sama ada ayam yang udah mateng gitu. Jadi ada ayam yang masih hidup gitu satunya, yang satu udah ada bekakaknya yang udah jadi bekakak gitu. Nah ditaruh di pinggir laut tuh di pantainya. Cuman emang waktu itu surut posisinya. Iya. Surut. Jadi kan yang namanya surut kan otomatis kan kita taruh di pasir. Iya. Di itunya di pinggir pancainya. Pas begitu diperancain tuh sama kuncen. Yang kita bingung itu ombak gede. Ombak gede. Ngedadak iya. Nah, pos itu nampak itu ke bawah kesedot. Bos, kata kita, Pak, lah itu kok nampak nengah, kata kita. Keterima kali, kata dia gitu. Oh, bener Pak, iya kata dia gitu. Ya kita alam dah itu kita nggak tahu ya. Bos, kenceng tuh, nampak dan datang udah ada di tengah. Kita lihat, kita liatin bahaya sama kita. Iya nih kata kita. Pas sudah begitu udah rapi-rapi. Ya, itu malam apa siang itu? Malam, posisinya malam. Sekitar jam 11-an dah. Nah setelah itu rapi, naruh itu sajen tuh, kita disuruh ke bawah, bukan kita naik tuh. Jadi kalau naik kan posisinya ada makom di situ. Cuman kita mah ada di bawahnya, di bawah tebing. Nah di tebing itu kayak ada seperti gua gitu. Di tebing itu. Nah kita masuk ke dalam tuh berdua tuh. Cuman bos saya posisinya ada di atas, di batu tuh, di karang. Kita adanya di bawah ceritanya. Nah, ya kita jikiran dah istilahnya lah, disitulah kita munajat sama Allah dah, mohon berdua dah tuh ceritanya. Emang kita mah kan emang yang timbang ngikutin kita mah. Nganter. Iya nganter kasarnya, kita nganter bos kita. Biar istilahnya kita dijabah, doa kita dijabah sama Allah, biar istilahnya kita usaha biar jadi istilahnya ngasilin banyak uang kasar gitu kan. Lebih maju lah. Maju lagi lah intinya mau gitu. Nah terus abis seperti itu dari jam 11 kita jam 12 nggak gimana nih kata kita. Maksudnya masih sepi aja gitu. Iya. Kan biasanya katanya ada segala apa-apa gitu menampakkan kata kuncinya kalau seandainya ada apa-apa jangan lari kata dia gitu. Kata kita lihat jam di jam 12 belum ada gimana nih, belum ada reaksi kata kita. Kita Noel bos, belum ada apa-apa ya. Iya kata dia. Terus jam 12 enggak lama kita ngomong begitu langsung ada suara tuh keneng aja. Kita nyolek tuh, pas ngedenger kagak, ngedenger udah diem aja, kata dia diem dah kita ceritanya, diem aja. Terus keneng. Ya kita mah nggak ngelihat yang semua tuh nggak ngelihat, cuman yang kita lihat roda
apa sih namanya, kayak jenis roda lah gitu. Wallahu alam dah kita, tapi kelihatan kita roda. Pedati dah ya. Roda iya, cuman rodanya itu kita kelihatan dulu, roda kelihatan roda. Kereta kencana gitu. Iya, cuman dari kesononya kita nggak ngelihat, kita ngelihat bawah gitu. Kita ngelihat bawah. Pas begitu kita lihat bawah, cuman yang kita bingung, kok yang nampakin dari yang pas yang Pidati itu yang kita lihat roda di depannya itu ada orang gede. Tuh, orang gede amat kata kita nih. Pas begitu kita nengok ke kiri, orang banyak prajurit tuh. Pengawal. Iya pengawal, kok ditingkerin. Oh ditingkerin itu ya lagi mana nggak kita mau kalap ya. Yang itu yang banyak itu yang kayak prajurit kita pengawal itu nyamperin kita, ya sama yang gede lah, kita kabur loncat, kluang aja loncat, ini lagi mau guprak tuh kita kayak ini deh, apa namanya di pantai, guprak aja, bos kita yang kita bingungnya enggak geming, atau kan ngalokin kita ya, ada apa? Jadi kan enggak ngomong apa-apa dia mah, lah kita kabur lari ke Kuncen, kita ngomong, kata papa saya ada ini gitu ceritain ceritanya tuh. Emang ada niatannya apa? Dan niatan saya mah tibang iniin kan, nggak saya mah tibang istilahnya nganter. Oh pantesan, ya udah kamu sini aja bareng-bareng sama bapak. Tidak gitu, biarin udah bos kamu mah. Nah selang jam 1, jam 2 sampai jam 3 tuh. Nah jam 3 katanya udah rapi, udah kelar kata Kuncen tersebut. Nah kita paranin kan bos kita berdua kan sama Kuncen tuh. Pak udah kelar, ya udah kelar, turun deh tuh. Nah setengahnya gitu kan saya nanya kan ya sama bos, tadi saya kagak tamat, orang ada ini kelihatan saya kabur langsung ke Kuncen. Jadi lihatan dia saya ada katanya, dia nggak tahu tuh, beliau tuh nggak tahu beliau. Dia sangkaan dia mah saya masih ada aja katanya di situ di bawah. Dia nggak tahu itu kejadian yang saya alamin, nggak tahu. Saya pun nggak tahu kejadian yang dia alamin. Otomatis kan nanya, bos gimana itu? Dia ketemu katanya. Dia mah ketemu katanya. Sama siapa tuh? Sama cewek cakep kata dia, cakep kata dia, perempuan cakep. Cuman pakai anunya kerajaan kata dia. Itu yang tadi tuh yang saya lihat roda itu. Nggak tahu itu kayak pedati katanya gitu, emang ada kudanya. Kudanya 2 kata dia, kuda gede, warna putih. Nah setelah itu cerita begitu, dia dikasih kasarnya arahan sama putri tersebut. Ya Allah alam dah, saya juga nggak nanya namanya siapa tuh. Nah setelah itu yang diarahin nanti harus Jumat Kliwon nanti harus ke hotel. Iya. Tuh hotel apa namanya? Namanya Samudra Blit waktu itu dulu, sama saya juga nggak paham dah. Kita namanya ngikutin kan ya, namanya anak buah. Ya namanya anak buah mah kan bos kemana ya kita ngikutin. Ya, orang kita kerja sama dia kan kasarnya. Nah selang waktu seperti itu kan, waktu itu jam 3 kita jam 5 jam. Nah jam 6-nya saya balik pamitan. Tuh sama apa namanya sama Kuncen pamitan. Cuman ya bos saya udah ngomong dah apa adanya. Yang istilahnya ritual itu seperti itu, di kejadiannya yang ngalamin seperti itu, dia diomongin sama Kuncen. Cuman Kuncen ngarahin, ya udah kalau seandainya anu ntar malam Jumat Kliwon nanti, bulan nanti kata dia gitu. Nah setelah itu kan saya balik tuh jam 6-nya sama ngojek, saya tuh ngojek balik ke sono. Nah, ngojeknya ke Pelabuhan Ratunya, ngojeknya sampai ada bisnya tuh, ngojeknya ke sononya langsung tuh pakai bis. Nah setelah itu kita selang waktu itu ya ini juga kita nggak masuk akal juga ya, pas begitu kita nyampe sono Jakarta ya, itu kenapa ada orderan banyak, jadi ada permintaan barang lah ya, pas nyampe balik dari sana tuh ada permintaan barang. Nah setelah itu ada permintaan barang, sampailah kita yang namanya permintaan barang banyak kan, otomatis kita punya keuntungan banyak. Iya. Nah ada bekal lagi buat ke bulan depannya tuh pas yang Jumat Kliwonnya. Nah itu kita nyewa mobil waktu itu, kita berangkat dah kita ke sana. Berangkat lagi dah ke sana ke cuman Pelabuhan Ratu, cuman bukan ke tempat yang pertama. Karangau. Bukan tempat yang pertama ke Karangau, bukan. Kita ke Samudra Beach-nya, ke hotelnya. Kemudian di perjalanan kayak itu agak ada keganjilan sebenarnya. Kita berdua tuh madak lah bos saya ngantuk.
Makanya saya belum bisa bawa mobil waktu itu. Udah lagi mana mau ganti ini kata saya. Kalau saya ganti dia jadi nyebur ke jurang katanya gitu lah. Saya mah gak bisa. Ya udah pelan-pelan ya kitanya pelan-pelan gitu. Emang hampir ada kecelakaan waktu itu, hampir kecelakaan gitu saya. Saking licinnya kan waktu itu jalan. Ya tapi alhamdulillah nyampe juga tuh. Nyampainya kita waktu itu jam 6 kalau nggak salah habis maghrib. Nah terus pamit ke habis maghrib langsung kita makan dulu dah kita itu makan pinggir pantai. Setelah itu kita masuk ke hotel. Nah nemuin Kuncen juga tuh. Ingat saya emang Kuncennya itu kecil, orangnya kecil ingat saya. Cuman saya memang nganter ya. Kita nggak banyak ngomong waktu itu. Cuman bos saya doang tuh ngomong ini itu. Begitu bayar tuh waktu itu. Emang nggak lama katanya, per 15 menit kata dia. Paling lama obat juga setengah jam. Udah masuk dah tuh bos saya kan ke situ. Setelah masuk saya ngikut tuh, cuman nggak lama saya ngikut ke dalamnya. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar tersebut 308 kalau nggak salah itu. Pas sudah begitu dibuka, tuh apa namanya? Masang hiyo. bakar, iya hiyo yang panjang tuh, wangi banget. Begitu dibakar angin kenceng, kata kita kenceng angin tuh. Kan ya ada kayak kelambu gitu anunya, apa namanya? Tempat tidurnya ada tempat tidur tuh, ada kelambu warna hijau gitu, nyingkap gitu. Kan kita lihat kipas angin nggak ada kita gitu, goyang. Nah setelah itu nggak lama saya pamitan. Emang kan dia ritual sendiri. Anak mah kan tibang istilahnya, saya mah kan tibang nganter doang. Ya udah kita keluar deh tuh, kita nungguin di luar pengunjung tersebut. Setelah nggak lama bos saya keluar dari kamar tersebut. Saya nanya lagi, emang saya ngomong orangnya lemes sekarang celeputakan lah istilahnya, pengen tahu gitu. Iya. Bos dari mana bos? Ya alhamdulillah kata dia. Udah, cuma nanti kita nggak kesini lagi. Udah ritual di rumah kata dia, kata beliau. Ya udah ya udah Bismillah. Jalan udah balik dah tuh. Setelah rapi itu kita langsung nggak nginep itu mah kita. Langsung cabut, langsung balik cabut. Balik lagi. Nah di situ udah disiapin tuh. Kita nyiapin tempat lah kasarnya buat bos itu, buat bos meditasi apa-apalah kasarnya bos kita. Nah setelah itu bikin tempat kita bantuin bareng-bareng tuh sama yang kerja juga, banyak di situ yang kerja. Setelah itu selang berganti harinya tuh ya. Jadi alhamdulillahnya tuh orderan ada aja gitu, orderan tambah banyak gitu orderan dari ya biasanya deh ya. Pokoknya beda dah gitu, beda. Oh iya ada tadinya yang mesen 100 bisa jadi 500, bahkan ada yang mesen ribuan piece. Ya setelah itu kita nanya lagi, bos, terus kita nggak kesana lagi? Enggak katanya. Jadi sini ritualnya udah di rumah aja kata dia gitu. Ya udah. Nah kita nanya lagi, bos kalau itu kamar itu ya itu buat nanti nyepi kata dia gitu, malam Jumat sama malam Selasa kata dia gitu. Ya udah pas ganti hari lagi tuh kita mas malam Jumatnya emang itu kan jadi tempat kantor sama rumah tempat kita diem tuh beda gitu Ruangannya bukan ruangan, beda rumahnya beda, misah gitu. Jadi misah, ada 2 rumah gitu. Nah setelah itu udah tuh ke situ kan, di situ udah asal jam 11 udah masuk tuh, saya udah masuk ke dalam rumah, udah masuk. Enggak itu masuk ke dalam rumah tuh, dia masuk ke dalam kamar dah istilahnya jam 11-nya, masuk ke dalam kamar. Itu emang udah beda tuh auranya tuh. Di situ di kamar itu. Kan saya di situ, cuman saya emang bukan di kamar yang deket kamar bos saya di sampingnya. Iya. Saya udah gelisah kadang-kadang tuh kalau malam Jumat nih, kayak hawanya kadang-kadang panas. Tapi kadang-kadang dingin gitu ya, panas kadang-kadang dingin. Tapi yang banyaknya mah gerah hawanya, walaupun ada kipas angin juga iya, gerah, panas. Pas begitu subuh udah dia keluar, kita tanya lagi tuh, bos gimana bos? Udah alhamdulillah, udah kamu mau tenang aja, besok juga kita beli kata dia. Besok kita beli mobil kata dia gitu, kita beli rumah kata dia gitu. Bener duit dari mana bos kata kita, orderan juga belum ada, udah bikin aja besok garasi gitu dia gitu. Udah garasi buat apaan? Buat mobil kata dia. Lah mobilnya aja belum ada, kita suruh bikin garasi kata kita gitu kan ya, kita bingung ya. Udah nanti kita tenang aja, kata dia besok kita beli cash kata dia gitu.
Bener bos, iya. Ya udah pas udah senang begitu. Bener tuh, kita bikin garasi dah tuh. Tadinya istilahnya yang kurang pantas kita pantasin dah biar mobil muat kan. Iya. Ukurannya. Nah, selang waktu tuh kita bagian ngerapihin kerjaan tuh. Istilahnya ngerapihin kerjaan, ada orderan sekian kita ini ngerapihin anak-anak semua. Kalau kaca-kacan mandornya ada saya di situ. Iya, iya. Produksi istilahnya. Nah, setelah itu bener tuh. Kita bingung, kita memang kagak diajak karena mobilnya. Datang ada ngantri mobil baru. Kata kita mobil baru nih kata kita. Kata beneran omongannya kata kita gitu ya. Kurang aja mobil baru dah tuh. Mobil baru kata kita nih. Bos ini beneran bos, iya kata dia. Itu mobil baru tuh tes dulu di situ dah. Jalan-jalan kita diajak. Punya mobil baru kan kasarnya. Wah. Ini beli cash bos, beli cash tadi gitu. Nah selang gitu ya beda tuh udah istilahnya tahap ekonominya udah beda kasarnya. Taraf ekonominya udah beda tuh udah dong udah istilahnya apa yang beliau pengenin kasarnya nih. Seandainya nih gue pengen beli rumah itu kebeli. Pengen beli apa dia kebeli pasti. Iya. Wah, Masya Allah kata kita anjur amat nih kata kita gitu ya kasarnya ya drastis lah kasarnya enggak senormal yang pertama kita awal itu gitu maksudnya waktu kita pertama makan orderan juga Masya Allah sepi banget bahkan kita pernah juga makan Indomie berdua satu bungkus berdua ya gimana sih merih lah kasarnya. Itu alhamdulillah tuh yang rumah kita tadinya kita tempatin ngontrak jadi dibeli sama dia sama bos. Nah, dia juga beli perumahan elit kan. Dia punya beli lagi mobil lagi dia, alhamdulillah. Nah, selang waktu gitu terus tuh. Cuman emang tiap malam Selasa sama malam Jumat tuh emang beda, ada aja itu rasanya keganjilan itu saya. Iya karena dia ritual mungkin. Iya, ya? kemungkinan iya. Nah, saya pernah juga tuh ngedenger kayak gemuruh angin gitu ya. Tapi kagak ada angin, yang bingungnya. Aja. Kloneng aja. Nah, sudah ada kan yang namanya wangian, Masya Allah. Itu hampir setiap malam Jumatan itu pasti itu saya anunya. Nggak bisa tidur saya pasti. Jadi bos saya itu ritual, saya yang nggak bisa tidur. Jadinya ya orang kita gimana sih? Ya ada rasa takut juga gitu kasarnya. Kita yang namanya kita mah namanya anak buah kan istilahnya ngikutin aja kemana bos namanya gitulah. Namanya anak buah mah. Cuman emang ada keganjelannya itu ada keiniannya bos itu mah agak beda tuh dari situnya dari tahapan dari ekonominya istilahnya tahapan ekonominya dikasih Allah lebih rezekinya kasarnya itu ya dikasih dunia lebih sama Allah peningkatan tahap ekonominya. Nah dari sikapnya beda tuh dari sikapnya nggak beda nggak kayak lagi mohon maaf ya nggak beda sama waktu yang susah kasarnya. Iya. Kalau pas yang udah ini udah beda dia. Kalau sombong gitu. Iya, yang kita bingungnya tuh bukan dia gitu kadang-kadang kalau nyuruh anak kayak gitu nyuruh saya gitu. Kadang-kadang suka tergaya hati kita gitu ya Allah kata kita. Oh iya di sini kali ya kata kita yang namanya manusia kadang-kadang pas begitu dikasih rezeki lebih, dikasih kekayaan sama Allah jadi baru kelihatan berubah ya wah di sini kali gitu ya. Oh iya, udah kita ikutin aja namanya kita kan dari awal kan ya. Cuman alhamdulillahnya kita juga emang disayang sama dia. Kadang-kadang habis dimarahin nih sekarang nih kita. Udah besoknya kasih duit sama dia. Iya, kasih duit. Ya, pernah juga kita janjiin udah besok kalau seandainya beliin motor. Ya udah. Kita kalau seandainya orderan banyak beliin motor. Kamu tadi ya beliin motor. Tapi bener tuh alhamdulillah kita dibeliin motor sama dia. Beliin motor. Alhamdulillah. Cuman emang bedanya itu semenjak pas begitu dia ningkat taraf ekonominya maju gitu agak beda gitu kadang-kadang ngomong juga agak ada riaknya lah kasarnya gitu ada riaknya. Nah setelah itu kita juga kan sering-sering tuh terus ini enggak maksudnya ke depannya gimana nih enggak bakal jadi mudorot apa kata saya gitu kan ya ngomong saya enggak tenang aja kata dia gitu. Kamu mah yang penting mengikut aja, tanya kemana langkahnya udah ikutin ya udah siap, gitu. Yang penting mah gini bos, kita kan mintanya biar berkah selamat, kata saya gitu.
Ya saya selamat ya, ente juga selamat, saya gitu ya. Udah tenang aja. Cuman yang bingungnya tuh ya waktu itu pas begitu mobil baru dijajal ya. Tuh, nah dia kan punya orang tua tuh. Orang tua yang ikut waktu itu. Orang tua yang ikut belanja. Cuman begitu ikut belanja, meninggal di mobil itu. Bukan kecelakaan, bukan? Bukan, meninggal. Allah alam kenapa meninggal, sakit apa gimana, Jo? Ya yang jelas sehat. Dari sehat, dari awal sehat. Iya. Bos ngikut ya ke sono, ngejajalin mobil baru katanya gitu. Kan dia namanya orang tua, siapa sih nggak seneng kan? Iya. Tadinya belum punya mobil jadi punya mobil kan, punya mobil baru kan mungkin orang tua gue seneng. Iya. Ngikut ya. Nah saya mau kerja di situ. Istilahnya saya emang nggak ngikut istilahnya. Nggak ngikut belanja gitu. Nah pas begitu dia nelpon. Si bos nih? Bos nelpon ke kantor tuh, ke telepon rumah lah, dia dulu telepon rumah. Udah katanya meninggal. Pas udah gitu kan kita bareng-bareng tuh ke rumah sakit. Pasti dia panik dong? Panik kalau otomatis. Ya panik sih, banyak deh keluarga. Ini itu banyak dah. Suruh ke rumah sakit tuh jangan ke rumah sakit, nunggu aja di rumah, nanti mau dibawa ambulan. Udah gitu. Dia nunggu di rumah. Iya. Dia udah meninggal. Makanya sih meninggalnya di mobil, belum sempat dibawa ke rumah sakit, udah meninggal. Katanya saya Allah alam dah, saya juga nggak tahu ya. Itu emang kejadiannya, cuman saya nanya. Pas waktu itu langsung meninggal katanya. Nah setelah itu udah rapih, meninggal dimakamin itu. Cuman emang nggak biasa itu, meninggalnya waktu itu Jumat. Itu meninggal Jumat ya. Masya Allah, salut saya itu. Itu yang nyolatin di masjid waktu ini, Masya Allah. Nyolatin di masjid banyak banget itu jemaah di masjid. Jemaah banyak banget di masjid. Yang nyolatin ya. Iya. Ya Allah kata kita. Bagus amat yang meninggal Jumat kan, nyolatin di masjid. Banyak banget yang nyolatin ya kan. Jadi kita kembali lagi kita ya berbaik sangka lah kasarnya gitu ya. Iya. Ya Allah bagus banget kata kita ya. Nah cuman selang itu kan waktu itu ya jadi ini mah jadi langsung ke poin yang meninggalnya sebenarnya. Sebelum waktu yang meninggal, sebelum dimakamin, kan dia punya anak bontot tuh. Anak paling kecil, biar istilahnya kalau bisa mah. Anaknya semua berapa ya? Kalau misalnya kurang juga saya, kalau nggak salah 4 beberapa anaknya, apa 5 tuh. Cuman ada yang kecil belum nikah, perempuan. Iya. Yang anaknya bos saya, bapaknya. Kalau bisa nikahinnya dia ada gitu kasarnya. Ya itu anuan itunya istilahnya dinikahinnya di situ pasti. Akadnya di depan mayat. Iya. Astagfirullah, saya nggak kuat saya ngeliatnya. Apa sebegitu sekalinya gitu, sakitnya mungkin orang tuanya itu waktu itu kalau bisa mah biar dia ngeliat gitu. Wasiatnya ya? Wasiatnya iya, itu dijalanin tuh. Alhamdulillahnya saya, cuman kita kan Masya Allah, iya. Nggak kebanyakan orang kan seperti itu asal dia. Sampai segitu sekalinya. Di depan mayat, namanya kita di depan mayat, kita orang duduk nikah kan gimana rasanya kan harunya, Masya Allah, haru. Nah setelah itu kembali lagi pas dimakamin tuh ya di jalan normal dah seperti biasanya gitu ya, mentahlilan apa kan ya. Kita kan namanya saya curiga nih sama bos, namanya kita namanya anak buah kan ya. Tahu seluk-beluk dah ya? Oh, maksudnya arti katanya kita nanya bos, itu kalau bapak gimana itu? Ya nggak gimana itu mah, kata dia gitu. Ya emang itu mah posisinya bapak kena jantung, serangan jantung, kata dia gitu kan, kata beliau. Ya udah kita Bismillah dah, biar kita sekarang ke depannya biar berkah selamat lah asalnya gitu ya. Kalau saya nanti bang ikutin bos, kata saya gitu. Saya main namanya pekerja, anak buah ya istilahnya. Kalau ngelihat bosnya maju, bosnya istilahnya kaya raya, siapa yang kesenang kan gitu ya. Setidaknya kita nanti juga bos kita kan ada imbal baliknya ke kita kan gitu. Iya. Nah setelah itu udah tuh ceritanya masih standar tuh, nggak terlalu belumbengan, standar. Cuman pas begitu di hantu kemauan dia
dia mau beli perumahan elit tuh, alhamdulillah tuh dijabah sama Allah gitu, dijabah sama Allah, jadi kebeli gitu, kebeli dijabah sama Allah, kebeli. Cuman begitu tuh, tapi kan kadang-kadang saya ini gitu ngobrol, saya tanya, bos, itu kalau malam Jumat emang ngapain sih di dalam, ritual apaan sih gitu kan, saya mah nanya mulu, kita kayaknya namanya ini kan pengen tahu kan, gitu ya, itu diceritain begitu. Jadi kalau tiap malam Jumat itu ya ada sosok putri gitu di kamar itu di ya, kamar tersebut gitu. Jadi ya gimana sih dia sama apa namanya kayak suami istri gitu, suami istri gitu ya. Cuman kita minta katanya sebelum berhubungan intim itu dia minta gitu, kalau pengen beli apa nanti diturutin katanya gitu. Cuma penjelasan dia seperti itu doang sama saya, seperti itu aja gitu. Nah terus bos nggak nggak serem, bilang enggak atau dia itu yang di arus-arus katanya, itu lebih cakep itu katanya kata dia, iya, kata beliau itu artis di sini paling cakep nih, itu cakepan itu kata dia katanya. Iya, si Luqman ya. Iya, bahkan kata dia pernah dia ngomong yang dia bingung katanya itu baju katanya, baju itu nggak ada jahitannya baju. Yang bos saya bingung, bos saya juga bingung ngomong sama saya, emang ada baju yang nggak ada jahitannya, baju putri itu. Iya, yang bingung tuh katanya. Jadi bajunya kagak ada jahitannya, kalau kita kan ada jahitan nih. Iya. Lengannya juga ada jahitan kan ya. Iya. Kalau di sininya kan otomatis ada jahitan, ada sambungan. Iya. Kalau beliau katanya nggak ada sambungannya. Bajunya tersebut, iya. Bingung tuh bos saya juga. Ya saya apa lagi kan, lebih bingung lagi kita mau ngeliat geblon kan kasarnya. Iya. Ya gitu. Terus juga pernah juga itu apa namanya, setelah ritual itu kita pergi juga lah istilahnya ikhtiar ke orang pintar juga, diajak waktu itu saya sama beliau tuh. Jadi dia mau bukan satu aja. Bukan satu aja, bukan ke istilahnya, bukan ke Nyiblorong aja, bukan, dia mah banyak dah gitu tempat pertanyaannya kasarnya. Kita kan ngikutin. Ya namanya anak buah makan ya, pernah diajak juga ke Dieng saya. Iya. Ke Dieng, diajak ke Dieng sama beliau. Cuman yang saya bingung itu cepet gitu. Maksudnya kekayaannya gitu cepet. Iya. Jadi awal bayangin dari awal saya Masya Allah kan saya dari nol ngikutin sama bos. Iya, kayaknya kekayaannya nggak kurang wajar gitu. Iya, kayak gitu juga. Kita kan kalau begitu kan kita namanya selujon. Kita kan nggak boleh istilahnya berburuk sangka kan gitu ya. Itu mah Allahu alam dah, Allahu alam bisawab itu sih. Yang jelas kejadian itu ya ada saya ngelihat gitu. Iya. Ya gitu. Jadi kasarnya kebeli apa? Dia minta nih beli apa nih sananya? Soalnya beli rumah atau beli motor atau beli mobil itu pasti kebeli. Iya. Itu dijabah gitu, bisa kebeli gitu. Yang beda. Jadi beda dah istilahnya, tadinya kehidupannya biasa-biasa aja itu langsung naik drastis istilahnya. Iya. Iya, istilahnya naik drastis gitu. Saya juga bingung itu di situ. Makanya saya ceritain begini nih istilahnya, bisa juga istilahnya bisa berbagi cerita gitu. Iya. Nah, setelah itu saya waktu itu istilahnya bukan sakit hati, bukan, jadi sempat saya iri. Bukan iri, ada rasa tersinggung karena omongan bos kasar, beda gitu sama yang dulu. Sempat saya balik ceritanya. Iya. Kesal saya balik dah ceritanya. Ngapain kita nemen-nemen amat dalam hati saya gitu. Iya. Ya cuman ya kalau kita balikin begitu juga ya, kita yang namanya kita anak buah kan ya. Cuman kadang-kadang manusia kan egonya kan. Iya, yang namanya manusia. Balik kitanya saya kesel. Balik aja dah. Balik dah. Nah, setelah balik ke rumah tuh ceritanya, dia marahin ke rumah. Ke kampung. Ke kampung, marahin. Emang kenapa sih kata dia gitu loh. Saya jawab kan tuh. Jawaban dia, bapak beda sama yang dulu, kata saya gitu.
Kalau dulu mah kayaknya saya nyaman kayaknya gitu kan, gitu. Iya. Kayaknya enak lah gitu. Ini namanya kita, walaupun kita istilahnya walaupun anak buah kasarnya, walaupun kita kacung lah istilahnya ya, Iya. kita kan pengen dihargain juga. Karena istilahnya derajat seseorang kan hanya bisa dinilai sama ketakwaan ya kalau di hadapan Allah, kan begitu kasarnya. Iya. Kalau kata ulama mah. Cuman kayaknya kita merasa ini banget gitu. Kan kita omongin seperti itu. Direndahin dah kita, direndahin Oh banget. ya udah kalau mah bawa minta maaf kata dia gitu. Akhirnya kita juga nggak tega kan. Kita ikut lagi deh tuh. Ikut Diajak lagi sama dia diajak tuh. lagi sama beliau. Ya gitu emang beda. Jadi kasarnya ini ngomong sekarang nih A nih, udah besok mau lain B. Iya. Nah, jadi beda tuh. Jadi kayak saya kurang nyaman gitu. Iya. Kayak sih kurang nyaman kayaknya saya. Nah setelah itu kurang nyaman saya sempat balik dah tuh. Saya izin Balik lagi ke rumah. Saya izin. Saya nggak kuat itu waktu itu 2 bulan juga nggak kuat, saya omongin sama bos. Ya udah kalau begitu mah tadi gitu. Cuman ya namanya kita ini kan masih hubungan masih kita ngobrol. Iya. Nah selang waktu beberapa bulan tuh kita ngedenger dapat kabar Iya. jatuh sakit katanya. Itu dari semenjak dia ritual di hotel, itu berapa tahun loh prosesnya sampai dia mau sakit? Waduh lama. Tahunan iya. Lama. Iya. Cuman emangnya pas begitu kepergian saya namanya pulang kampung itu ya. Ya beliau masih emang proses di rumah. Iya. Ritualnya. Cuman emang saya kan balik tuh ya udah. Kita udah nggak ini dah istilahnya udah nggak ibarat kalau kata si ideologi mau udah nggak si ideologi gitu. Iya. Soalnya namanya manusia kan kalau dikasih harta sama Allah kemungkinan begitu kali berubah gitu ya. Ya kita makan ya namanya anak buah kan ya, selagi kita masih dipakai ya kita kerja kan gitu. Ya udah kita balik di rumah gitu. Cuman waktu selang kita 3 bulan ngedenger tuh kita dengar katanya beliau buka restoran apa segala. Kita sempat juga main kan ke sana. Sempat juga main ngelihat kan. Itu bisa main ngelihat. Terus balik lagi ke rumah ya sempat main doang gitu. Tapi ketemu dia? Ketemu. Cuman emang beda, Iya. udah logatnya tuh udah beda. Udah beda. Cuman orang gedean dah, udah sekarang mah. beda ya. Kita juga agak minder lah walaupun bos kita Iya. udah dari awal itu juga. Cuman emang selang waktu itu saya balik, waktu itu dapat kabar lagi. Sakit katanya. Nggak bisa ngelihat. Tuh. Ya Allah. Sakit nggak bisa ngeliat. Nah di situ juga saya bingung tuh, sempat bingung saya, ya Allah dikasih cobaan yang berat amat kata saya, ini bos saya ngenes kan kayak namanya kita mau bos kan udah kayak saudara kan kasarnya, ibaratnya kesusahan dia ya kesusahan kita juga, lagi kita berbakti sama dia masih waktu itu kan ya kasarnya, kita kalau bos kita senang kayak kita ikut senang anak buah kan gitu. Cuman waktu itu kita dengarnya begitu katanya dikasih penyakit, dikasih penyakit yang nggak bisa ngelihat. Terus lambat laut usahanya Turun, rosot. tuh. Cuman itu jangka waktu yang dari dia itu lama. Iya. Waktunya sempat ya Beberapa tahun lah. puluhan tahun lah, kesan 10 tahun 12 tahun ada. Ya dia sempatnya dia mengalami kesuksesan tuh paling ya ada 6 tahunan 7 tahunan lah. Cuman kan di samping itu pas begitu dia dari rasa sakit itu kan tahunan juga dia. Iya. Katanya diuji itunya sakitnya. Uji sakitnya mau Allah. Jadi dia sakit ya dia nggak bisa ngelihat gitu, terus sama ekonomi juga kan Rosot. drastis tuh. Turun drastis. Turun drastis. Benar-benar turun drastis. Saya juga sempat nggak percaya waktu itu. Oh, iya kata saya. Masa sih kata saya, yang ngomong. Ya kan kalau kita mah nggak ngukurnya logika. Iya. Emang istilahnya banyak kan istilahnya si distributor kan banyak nih yang minta, otomatis kan dia pasti kan minta terus. Ya, cuman kan Allah ngendakinnya nggak seperti itu juga kan. Iya. Dibalik lagi. Nah terus drastis turun.
Kalau saya mah udah nggak di situ lagi kan, Timang sempat waktu lagi sakitnya saya ngelongokin waktu itu masih sehat tapi memang nggak bisa ngelihat. Saya main ke sana. Terus main ya kita nasihatin dah bareng-bareng, kita curhat dah, ngomong dah, ngobrol dah. Ya nanya juga kamu kerja di mana? Terus saya masih serabutan bos, kata saya gitu. Ya udah selang begitu kan emang saya lihat juga beda dah auranya. Enggak kayak dulu gitu kasarnya. Zaman sukses dah. Oh, zaman sukses beda. Itu sedrastisnya sampai di mana itu? Ya maksudnya keterpurukannya sampai di mana nih? Ya sempat keterpurukannya kalau dia cerita sih sampai di titik dia sampai nggak punya istilahnya mobil, kendaraan gitu ya, butuh jual kendaraannya. Rumah juga habis. Rumah ada sisa satu. Rumah ada sisa satu. Nah terus posisinya beda dah gitu. Jadi kayak dia naik malah langsung naik, cuman begitu turun langsung turun. Nibla. Nggak salah orang kampung mah. Cuman saya juga kan kita tanda tanya gitu, ngomong sama bos, masa begini, kata kita gitu, ada kesalahan apa? Kata kita, ente bos, gimana ya? Kata dia, ya emang dulunya kita distributor minta, sekarang udah nggak minta, kata dia gitu. Ya udah, kata dia, tolong doain dah bareng-bareng, kita berdoa biar sukses lagi kayak dulu, kata dia gitu. Ya udah gimana ya bos, ya kita bareng-bareng aja berdoa ya, kita mau kagak bisa apa-apa, bener nggak? Pas sudah gitu, selang-selang itu kan saya pamitan sama beliau. Kita kan kerjanya udah di kampung dah istilahnya itu, udah di kampung. Udah nggak bareng dia lagi dah. Nggak beliau lagi ya. Nah setelah itu kita ngedenger, tuh dapat kabar beliau meninggal. Tuh dapat kabar beliau meninggal. Emang waktu pas malam yang dia katanya meninggal itu kita nggak bisa tidur. Masya Allah itu kayak nggak bisa tidur, gimana sih? Takut apa bagaimana? Kayak ada gimana ya? Gelisah gitu. Kita nggak tahu bahwa bos kita tuh meninggal, nggak tahu. Cuman dikasih kabar paginya. Tuh meninggal. Ya Allah, pantesan kata kita semalam kita nggak bisa tidur. Kayak gelisah gimana gitu. Nggak inian. Terus begitu ya namanya meninggal, saya nggak sempat ke sono. Nggak sempat ke sono gimana, soal posisinya kita emang saya juga waktu itu lagi kerja, lagi merantau. Iya. Posisinya saya emang ya terbentur ekonomi lah kasarnya lah, setidaknya gitu. Nah selang-selang begitu lambat laut lama tuh ya ganti tahun istilahnya. Kita kan ngerasa kangen juga kan ya sama bos dah, sama almarhum. Kan semua dia kan punya anak banyak. Bisa ke sono. Ya astagfirullahaladzim, jadi benar-benar drastis gitu. Iya. Drastis. Setidaknya kan ya namanya anak biasanya istilahnya manja, hidup enak, bisa namanya orang kaya ya. Iya. Bos begitu ditinggal orang tua. Iya. Terus ekonominya pailit. Dia sedih dah saya ngeliatnya. Iya. Astagfirullah, saya juga sampai sempet nangis ngeliatnya, ya Allah kata saya. Nah di sini makanya saya bisa cerita begini biar berbagi ke istilahnya ke permisal di balik gelap istilahnya. Iya. Kita ambil hikmahnya istilahnya. Ya kita bisa ambil hikmah dari cerita saya ini selama ngikutin bos saya ya kayak gitu istilahnya. Iya. Janganlah kita ambil yang jalan pintas kasarnya gitu, yang istilahnya kitanya seneng, Allah belum tentu juga seneng kan gitu. Baik menurut kita belum tentu baik juga menurut Allah kan, seperti itu juga. Cuman emang saya mah ya kita kan ya namanya anak buah kan kita cegah juga kan nggak bisa. Iya. Kan gitu ya namanya anak buah. Ya cuman istilahnya kita punya patokan gini, bos kita senang, insya Allah kita ngikut senang ya Allah, kita ngikutin dia kan gitu. Kalau bos kita susah mah kita kayak susah murun gitu kasarnya. Ya namanya kita kan anak buah kasar gitu. Iya. Ya cuman di balik ini, jadi kalau kata saya ambil hikmahnya nih kasarnya, dunia yang segitu banyaknya, harta yang segitu banyaknya, jadi nggak menikmati selamanya gitu kasarnya, nggak nikmati istilahnya sampai
ayatnya lah kasar gitu ya. Sekiranya yang bagus yang barokah makan kata ulama katanya biar bisa kemakan anak cucunya kan gitu. Ini mah nggak sampai ke situ kasarnya. Iya. Ya Allah, saya kan ada di sini saya bisa ambil kesimpulan istilahnya. Ya Allah, kemungkinan ya itu kali nggak Allah juga nggak redo kan seperti itu juga kan gitu. Jadi saya makanya bingung saya juga. Jadi makanya saya jadi bisa sharing begini nih. Bingung, jadi bingungnya yang dia iniin kan, yang dia apa namanya, yang dia masuk ritual itu saya juga nggak tahu yang diomongin sama makhluk tersebut. Iya. Ya seperti apa. Kan kalau saya kan cuma sekedar nganter. Iya. Bener nggak? Sekedar nganter. Apa dia akan ada perjanjiannya apa kan saya nggak tahu. Iya. Gitu kasarnya. Cuman saya emang sempet nikmatin kejayaannya dia, soalnya saya masih kerja di situ. Gitu kasarnya. Ya, saya namanya kerja mah kan sebatas kerja. Iya. Kasarnya gitu. Cuman emang saya jujur saya salutnya begitu dikasih dong naik cepat itu naiknya. Iya. Ya cuman begitu ngusruk turun ke bawah cepet lagi. Iya. Itu ya Allah kata saya. Ya yang namanya saya orang awam kan ya kadang-kadang tanda tanya gitu. Makanya saya kadang-kadang nanya terus sama bos. Bos gimana ini kata saya lagi waktu masih adanya tuh, masih suksesnya. Iya. Gimana jadi enggak ini? Jadi enggak bagus enggak ke depannya. Udah tenang aja kata dia. Kamu mau tenang aja kata dia, ngikutin kata dia gitu. Yang penting kita sukses kata dia gitu. Terus saya potong sedikit. Kan ente denger nggak ada kejadian aneh nggak di saat pemakamannya atau gimana gitu? Enggak, pesan saya enggak ada. Ya kali dapat kabar dari sana enggak? Enggak, cuman emang beda katanya. Beda, cuma katanya ada salah satu kawan juga di sana kan, namanya kita di sana lama kan banyak kan. Emang agak beda. Ya kita sih berdoanya istilahnya kita biar diampuni segala dosanya sama Allah. Iya. Biar diterima segala amal ibadahnya kan seperti itu juga. Cuman emang saya berbagi cerita begini nih istilahnya biar istilahnya yang pernah ngalamin kesusahan jangan sampai ambil pintas lah kasarnya gitu. Iya. Jangan sampai ngambil arahnya jalan pintas. Soalnya dunia kalau Allah nggak redo ya insya Allah nanti diambilnya juga cepat lagi sama Allah gitu. Kayak gitu. Ya cuman yang dibalik itu banyak juga hikmahnya yang saya ambil gitu kasarnya. Yang tentang kehidupan lah kasarnya. Saya bisa belajar di situ gitu kasarnya. Bisa belajar. Iya. Lo bisa istilahnya bisa diambil hikmahnya lah dari cerita saya yang selama ini istilahnya dunia yang kita agung-agungin, istilahnya kekayaan yang kita agung-agungin, ternyata kalau enggak Allah redo ya seperti itu, malah jadi bala buat kita gitu. Ya sebelumnya juga saya minta maaf, kurang lebihnya lah saya minta maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah yang telah dipaparkan oleh sahabat kita, saudara kami Al-Ghifari, yang menurut saya itu memang miris ya. Di satu sisi miris, di satu sisi lagi memang itu boleh dibilang itu beliau itu memuja setan menurut saya. Apalah yang kita cari di dunia ini, karena dunia ini nggak ada yang kekal. Dunia ini hanyalah sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang maha kekal. Jadi jangan pernah siapapun, baik di kita, saya pribadi, di saudara saya, di teman saya, jangan pernah mengambil jalan pintas. Sesulit apapun kehidupan kita, sesusah apapun perjalanan hidup kita, jangan pernah mengambil jalan pintas. Jangan pernah terlintas di pikiran kita untuk memuja selain Allah. Hanya Allah, 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 dan Allah yang harus kita puja dan yang harus kita sembah. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan segala perhatiannya. Insya Allah
kita masih diberikan panjang umur, kita akan berjumpa kembali dalam kisah dan kesempatan yang berbeda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu juga